Mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa berdoa awal? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa pembelajaran pada pagi hari ini dilancarkan, ilmunya diberikan barokah. Gitu ya. Amin. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Berarti nihil ya. Oke. Pada pagi hari ini materi kita adalah tentang Iman kepada malaikat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, arti iman dulu. Awalnya dulu kemarin kan kita belajar tentang arti iman. Kemudian setelah arti iman kita bab selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Masih. Lupa, ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang gimana ya Bu ya. Kita kalau dulu ya diulang dulu ya, kita diulang dulu. Apa itu iman? Siapa yang masih ingat apa itu iman? Iman adalah Percaya sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan perbuatan. Kalau iman itu diucapkan dengan lisan, itu contohnya syahadat. Bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah arti iman. Percaya dulu, kemudian kita diucapkan, baru ditunjukkan dalam perbuatan. Nah, materi kita masih berkaitan dengan iman. Rukun iman itu kan ada banyak banget, ya kan? Ada berapa? Salah satunya adalah iman kepada malaikat. Apa sih malaikat itu? Nanti kita akan belajar. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat makna iman malaikat Allah itu apa toh artinya iman kepada. Kalau iman sendiri itu kan percaya. Terus tapi kalau iman kepada malaikat itu artinya yang bagaimana sih Bu? Peserta didik mampu membedakan nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Jadi malaikat itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang wajib kita imani itu ada 10. Nanti kalian akan belajar nama-namanya itu siapa saja, terus tugasnya itu apa aja. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan. Apa sih Bu mengimplementasikan? Yaitu ditunjukkan dalam perbuatan sehari-hari, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran. Oke, nih kalian akan tadi bertanya, iman kepada malaikat. Iman itu percaya, malaikat itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Apakah malaikat sama dengan manusia? Tidak. Berarti ini hampir semua
belajar tentang malaikat. Nah, perbedaannya apa? Siapa yang tahu? Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sedangkan manusia memiliki jenis kelamin. Oke, pintar. Bagus sekali. Ada yang tahu lagi? Ya. Malaikat terbuat dari cahaya, sementara manusia terbuat dari tanah. Iya, yang pertama kalau malaikat itu tidak punya nafsu, manusia punya nafsu. Malaikat terbuat dari cahaya, kalau manusia terbuat dari tanah. Satu lagi dong, biar sudah masuk. Satu lagi. Siapa yang tahu? Maju dong, Mbak. Ayo, juara kelas ini di sini. Malaikat berbentuk berat dengan manusia ternyata Malaikat goib, sedangkan manusia nyata. Iya, malaikat itu goib, sedangkan manusia nyata. Oke, kemudian yang kalian tahu, Bu, kenapa kita tuh disuruh iman kepada malaikat Allah? Gitu. Nah, itu ada perintahnya. Allah sudah menurunkan dari perintah untuk kita wajib mengimani malaikat Allah, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Ini pasti bisa baca beneran ya? Bisa, yuk, sama bela yuk, beneran ya? Tahu dulu, dimulai tahu terus bismillah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Sesuainya yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa? Al-Quran yang diturunkan kepada yang diriwayatkan. Demikian pula orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak membeda-bedakan siapapun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, hanya kepada tempat kami kembali. Jadi sudah ada perintahnya jelas. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, baru rasul. Gitu nggih? Itu sudah jelas. Jadi tidak boleh kalian mengingkarinya. Harus percaya. Walaupun sifat atau bentuknya malaikat itu kita tidak bisa melihatnya, yaitu goib. Sebelum Bu Ella memberikan kalian tugas, Bu Ella pengen tahu dulu ini, kalian harus lihat video. Cerdas berkarakter. Ran, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadam! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Yang sudah kalian lihat, kalian cermati, kalian dengarkan. Apa nilai negatifnya itu? Apa nilai negatifnya yang bisa kalian ambil? Bukan yang bisa kalian ambil, tapi nilai negatif dari video tersebut itu apa? Jelas nyata satu. Perhubungan, paling jelas itu perhubungannya. Perhubungan itu apa tuh artinya? Burinya gimana tadi? Sekarang isi, kemudian seksi keribu, terus apa lagi tadi? Dipala, semena-mena. Siapa yang semena-mena tadi yang selalu ngomong? Semena-mena, saksanya dewi. Nak ngomong, kira-kira dipikir nggak itu? Ya. Berarti tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak bisa berempati, tidak menghargai. Menghargainya waktu adegan apa tadi? Menghargai. Waktu membuat kapal yang mainan dari kulit jeruk, itu kan berarti tidak menghargai. Sama tadi yang bagus buatan itu, padahal yang buat itu juga larang. Itu tidak saling menghargai, empatinya tidak ada. Empatinya gimana? Iya, karena waktu itu kelihatan ya, dia itu beda sendiri rambutnya, kulitnya, itu kan sudah beda dari teman-temannya. Ibaratnya Allah itu memerintahkan yang wajib kalian imani itu ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Yang paling gampang sih Jibril. Apa itu?
Mikronnya sangkakala. Kalau Israel Mencatat nyawa. Mungkar nakir. Menanyakan manusia jalan berbuat. Mungkar sama nakir itu pasangan ya, Cak. Mungkar nakir itu menanyai amal dalam kubur. Rokib atid yang tadi mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oh, coba diulangi lagi. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Ropek sangkakala, Israel mencatat nyawa. Terus apa tadi? Mungkar nakir menanyai alam kubur, Rokib atid mencatat amal baik dan amal buruk. Rokib baik, atid buruk, Malik neraka, Ridwan surga. Ada bingung dah? Mboten. Oke, nah sifat-sifat malaikat itu selalu takwa. Ini bola perlihatkan yang ini saja. Nih, perbedaan malaikat dengan yang lainnya. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sifatnya penuh taat, tidak memiliki nafsu, selalu bertasbih. Kemudian, kalau manusia diciptakan dari tanah, benar Manda tadi diciptakan dari tanah. Sifatnya itu apa? Punya akal, punya nafsu, bisa mengendalikan diri, kan berarti kita tuh tahu, disuruh belajar terus tahu ilmunya. Oh, ini baik, ini buruk, ini dilaksanakan, ini tidak dilaksanakan, kan gitu. Ada yang taat, ada yang tidak. Manusia. Kemudian jin, iblis, dan setan diciptakannya dari api, sifatnya sombong, ingkar, menantang, durhaka, tidak menaati perintah Allah. Karena waktu si jin ini disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam itu tidak mau, merasa karena dia merasa itu terbuat dari api, sedangkan manusia itu terbuat dari tanah. Sombong ya. Kelompok ada yang 3, ada yang 4. Saya bagikan kartu ini. Setiap kelompok boleh bagi short ini ya, short ini atau kartu ini. Nanti tugas kalian adalah menggabungkan antara nama malaikat dengan tugasnya dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang boleh jadi satu sama kelompok. Folio ya, nanti disediakan di sini. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, namanya siapa saja. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya, Nak. Gini aja. Pak, ini juga dapat gini aja biar apa? Biar agak lebar. Gini aja. Nih, kasih lem satu-satu. Ya, kira-kira mana ya? Ya. Menunjukkan itu sikap iman kepada malaikat Jibril sama yang mana? Kalau nggak ada ya, berarti nggak bisa ditempel. Nih, lemnya. Jangan lupa nama kelompoknya, nggih. Nanti nama. Dibuat terserah kalian mau model yang gimana. Kalau nggak cukup tambah folio boleh. Jangan banyak. Malah resto ya. Tidak hafal ya? Tidak hafal. Oh,
Oh, satu. Ini pinter dibuat. Oke, waktu sudah selesai, silakan dipresentasikan tugasnya. Boleh pengen yang laki-laki dulu nih yang mempresentasikan dari kelompoknya Rizky, Nanda, dan Pandu. Ya, ke tengah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Yang pertama adalah tunjukkan sana. Oh, boleh balik. malaikat wakil. Malaikat wakil memiliki tugas sebagai mencatat amal baik setiap manusia. Contoh yang dapat kita pelajari dari malaikat wakil adalah yang pertama adalah menjaga kebersihan hati dan pikiran. Yang kedua, rajin melakukan ibadah dan amal soleh. Yang ketiga adalah berusaha dengan usaha halal dan tawakal. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan dengan mengetahui bahwa malaikat mencatat segala amal baik dan buruk. Ya, oke. Yang pertama adalah malaikat roket. Yang kedua, malaikat. Malaikat kedua adalah malaikat atid. Malaikat Malaikat atid memiliki tugas sebagai mencatat amal buruk setiap manusia. Contoh yang dapat kita pelajari adalah meningkatkan ketakwaan dengan mengetahui bahwa malaikat mencatat segala amal baik dan buruk. Ya, terus. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Di sini yang dapat kita contoh adalah berdoa agar dijauhkan dari neraka dan selalu berbuat baik. Malaikat keempat dan yang terakhir adalah malaikat Iqbal, memiliki tugas menjaga pintu surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tadi kan sudah bagus ya, semuanya sudah lengkap dan benar sesuai dengan tugasnya, namanya malaikat sudah benar dan tugasnya sudah benar, kemudian implementasinya juga sudah benar. Nah di sini memang ada, memang bola tuh acak sengaja ya. Ada yang tak kasih contoh dari kehidupan sehariannya itu, ada yang tak kasih, ada yang tidak. Nah sekarang bola mau tanya yang teman-teman yang lainnya. Di sini kan hanya ada nama malaikat itu malaikat Ridwan. Tugasnya itu adalah menjaga pintu surga. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu apa? Malaikat itu kan kita mengimani adanya penjaga pintu surga, namanya malaikat Ridwan. Nah kira-kira sikap apa yang bisa kita praktekkan kalau kita itu mengimani adanya malaikat Ridwan? Mungkin salah satu di antara yang presentasi bisa menjawab boleh, atau mungkin yang lain juga bisa menjawab boleh. Kira-kira beribadah aja. Beribadah gimana maksudnya? Contohnya sholat, berarti ngaji, zikir ya. Sama sebenarnya ini untuk malaikat Ridwan, roket, atid itu hampir sama. Mengingat adanya kehidupan setelah mati. Besok itu saya mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau saya mau masuk surga berarti apa yang harus saya lakukan? Yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Dinamakan apa? Iman. Kalau iman kan percaya, tapi kalau melaksanakan perintah Allah, nah takwa. Kalau kita takwa menjalankan perintahnya, insya Allah bisa masuk surga kan? Bisa, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Gitu ya, contohnya di bawah ditulis boleh, kalau enggak secara lisan juga boleh. Oke, kita pasti close untuk kelompoknya. Nah, terima kasih, silakan duduk. Silakan kelompoknya Dewina. Ambil HP-nya, ya, ambil HP-nya. Ambil HP-nya, siapkan Google-nya, kalian klik, bola sudah kirim link yang ada di grup, kalian klik, kemudian kodenya yang ada di depan ini, kodenya. Kalian klik video link yang ada di grup.
Sudah selesai, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Nah, itu adalah acuan Bu Ella sampai mana pemahaman kalian itu tentang materi iman kepada malaikat. Oke? Untuk nanti hasilnya akan Bu Ella evaluasi gimana nanti selanjutnya itu kalian harus diulang lagi pakai model lain atau kita lanjutkan gitu ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Simpulan beriman kepada malaikat Allah adalah iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam yang mewajibkan setiap muslim meyakini malaikat itu ada dan diciptakan dan benar-benar adanya walaupun manusia itu tidak bisa melihatnya karena malaikat itu termasuk makhluk gaib. Kalau sama setan sama nggak? Kalau gaibnya sama, tapi berbeda mulai dari diciptakannya, terus sifatnya, gitu ya. Terus karena kalian tadi juga sudah belajar nama malaikatnya, terus kemudian tugasnya, kemudian kalian juga menempel contoh dari cara kita beriman kepada malaikat itu apa aja kan juga sudah belajar. Harapannya di pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian bisa mempraktekannya secara real, secara nyata di kehidupan kalian, gitu ya. Oke, kemudian refleksi sebelum kita tutup, gue pengen tahu apa yang kamu pelajari hari ini. Malaikat-malaikat Allah itu apa yang bisa kalian tangkap? Pandu. Apa pandu? Kira-kira apa? Apakah jadi tahu? Oh, saya jadi hafal nama malaikat sama tugasnya, atau mungkin Kirana mau apa? Apa yang mau pelajari hari ini? Nanti habis ini. Sini. Apa yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari melalui sifat dan tugas malaikat. Oke, cara kita untuk saya itu sudah paham, sudah tahu nama malaikat-malaikatnya. Jadi saya harus bisa mempraktekannya, ya betul, sangat bagus sekali. Apa siapa lagi yang mau menambahi Pandu? Apa? Kamu pelajari apa hari ini Pandu? Aku sih gitu kalau ibu. Hari ini belajar tentang apa? Saya jadi tahu Bu, malaikat itu gak punya nafsu. Wah, iya nggak? Raile, masih ingat? Masih. Ya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Dengan terus berusaha berbuat kebaikan, menghindari keburukan. Kalau sudah tahu ada malaikat roket aktif, berarti kita harus baik-baik menjaga mulut kita, baik-baik menjaga sikap kita. Bagaimana caranya kita itu bisa menjadi anak yang baik, mulai dari menjalankan sholat, belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu ya tugas Al-Quran itu kan pertama kali yang menerima wahyu itu siapa? Nabi Muhammad. Yang menyampaikan dari Allah ke Nabi Muhammad itu siapa? Melalui malaikat Jibril. Kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita mengimani malaikat Jibril, gitu ya. Kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita mengimani malaikat Jibril. Kira-kira paham ya? Udah mulai dikit-dikit ya? Apa oke banget? Apa oke Bu? Apa nggak tahu Bu? Oke banget? Apa oke? Apa nggak tahu Bu? Wah, gimana deh? Oke banget ya? Oke banget ya? Oke banget. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini sangat luar biasa. Kita sambung minggu depan. Kira-kira nanti gue lihat dulu nih penilaiannya ya. Nanti kalau soal ada yang nilainya di bawah bisa mengerjakan remedial yang nanti akan gue kasih juga soalnya gitu nggih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian